Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang ruas garis berarah. Saya tidak bisa melalui Google Meet ya karena ada jadwal menguji itu pada hari ini sampai dengan jam 12 siang. Jadi saya share saja materi ini, video ini ya. Ruas garis berarah, definisi dari ruas garis berarah adalah suatu ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik akhir gitu ya. Jadi kalau ada ruas garis berarah A ke B seperti di sini ya, maka dari titik awalnya A dan titik akhirnya adalah B. Arahnya dari mana? Dari kiri ke kanan atas atau dari kanan ke kiri bawah gitu ya. Atau dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri itu ya, atau dari bawah ke atas dan sebaliknya itu ya. Nah, itu yang dikatakan atau definisi dari ruas garis berarah. Jadi ada arahnya dari garis itu. Nah, kemudian ada definisi ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Apabila setengah putaran titik A gitu ya terhadap titik P, di mana titik P ini adalah titik tengah BC. Jadi kalau kita ambil dari BC ini titik tengahnya di sini, maka setengah putaran titik A terhadap titik P ini hasilnya adalah titik D. Oke, ini definisi. Bisa juga dikatakan sebagai definisi keekivalenan itu ya. Kalau kita lihat dari gambar ini kan akan terbentuk suatu jajar genjang ABC, ABDC itu ya. ABDC. Nah, ini definisi. Kemudian ada teorema, andaikan suatu ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD dan dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka segi 4 ABCD sebuah jajar genjang. Jika dan hanya jika ruas garis berarah AB itu sama dengan ruas garis berarah CD. Nah, ini harus kita buktikan dalam pembuktiannya, karena jika dan hanya jika berarti dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu ya. Dari ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD akan kita bukti bahwa segi 4 ABCD adalah sebuah jajar genjang atau paralelogram. Atau sebaliknya dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini ada dua pembuktian. Bukti yang pertama, andaikan ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, jika P titik tengah ruas garis berarah BC, maka setengah putaran titik A terhadap titik P itu sama dengan titik D. Menurut definisi keekivalenan yang tadi, diagonal segi 4 ABCD membagi sama panjang di titik P. Ini berarti ABCD sebuah paralelogram. Itu dapat lihat dari gambar ini tadi kan, sebuah paralelogram atau jajar genjang. Dan yang kedua, andaikan sebaliknya ABCD sebuah paralelogram, maka dari paralelogram ini akan ada diagonal ruas garis berarah AD dan ruas garis berarah BC berpotongan di mana? Di titik P. Kalau kita lihat ini tadi kalau kita tambah garis dari AD pasti di sini ada titik potongnya yaitu titik P gitu ya. Nih ya. Sehingga ruas garis berarah A terhadap titik P itu sama dengan D. Sebuah P ini titik tengah AD maupun titik tengah BC. Jadi ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Terbukti untuk teorema 9.1. Akibat dari teorema ini, jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, maka AB sama dengan CD dan ruas garis berarah AB ruas garis berarah CD itu sejajar atau segaris. Ini silakan dibuktikan untuk pembuktian untuk teorema akibat dari 9.1 ini. Kemudian teorema 9.2. Diketahui ruas garis berarah AB, ruas garis berarah CD dan ruas garis berarah EF, maka dia bersifat refleksi, yaitu ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah AB. Artinya, namakan titik tengah ruas garis berarah B dengan P, maka setengah putaran titik A terhadap titik P itu sama dengan B. Kalau kita lihat dari sini ya, ini titik P ini letaknya pas di tengah-tengah antara titik A dan B ya. Sehingga dari sini pastinya AB itu sama dengan AB, ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah AB. Artinya dia bersifat refleksi gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB. Itu bersifat simetrik. Ya.
Karena AB sama dengan CD, maka segi 4 ABDC jajar genjang. Karena segi 4 ABDC jajar genjang, akibatnya ruas garis CD sama dengan ruas garis AB, atau panjang CD sama dengan AB gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, CD, AB itu ya, ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB, dan ruas garis berarah CD AB sama dengan ruas garis AD itu ya, bersifat simetrik. Kemudian yang ketiga, karena ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, maka segi 4 ABDC jajar genjang. Karena diagonal AD dan BC sama panjang, sehingga ruas garis AP sama dengan ruas garis PD, dan ruas garis BP itu sama dengan ruas garis PC gitu ya. Maka dapat disimpulkan ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah DC. Kalau kita lihat dari gambar ini, pastinya ruas garis AB itu sejajar itu ya, AB itu sejajar dengan CD. Begitu juga untuk CD itu akan sejajar dengan EF. Karena CD sama dengan EF, maka segi 4 CDFE juga jajar genjang gitu ya. Sama halnya yang pertama tadi dapat itu ya. Berdasarkan 1 dan 2 dapat disimpulkan ABFE itu sama, dan AB pastinya sejajar dengan FE. Selanjutnya adalah teorema 3. Diketahui sebuah titik P dan suatu ruas garis berarah AB, maka ada titik tunggal. Jadi ada ruas garis berarah AB, ada ruas garis berarah PQ. Nah, Q-nya itu pasti tunggal. Karena kalau dia sama, ruas garis berarah ini kan jaraknya sama, panjangnya sama, arahnya juga sama. Kalau P-nya di sini, di mana Q-nya? Pasti ada tunggal Q di sini gitu ya. Nah, ini teoremanya harus kita buktikan. Pembuktiannya pada gambar 9.2 itu ya, kita lihat ini tadi ya, ruas garis berarah AB, ruas garis berarah PQ. R ini adalah titik tengah antara B ke P itu ya, jaraknya sama dari sini ke sini itu ya. Nah, maka menurut teori definisi keekivalenan tadi kan, setengah putaran titik A terhadap titik R pastinya adalah titik Q gitu ya. Untuk membuktikan keberadaan Q, andaikan R titik tengah BP, jika Q itu adalah setengah putaran titik A terhadap R, maka ruas garis berarah AB itu sama dengan ruas garis berarah PQ, atau ruas garis berarah PQ sama dengan ruas garis berarah AB, itu sebaliknya itu ya. Nah, untuk membuktikan ketunggalan titik Q ini, kita ambil ruas garis berarah yang lain. Misalnya, andaikan ruas garis berarah AB itu sama dengan ruas garis berarah PT, misalnya T di situ ya. Ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah PT. Nah, bagaimana T-nya itu? Apakah letaknya tetap sama di Q ataukah tidak itu ya. Nah, jadi karena ini AB sama dengan PT, berdasarkan definisi keekivalenan juga, setengah putaran titik A terhadap titik R itu pastinya adalah titik T. Oleh karena R titik tengah BP berhubung peta A oleh SR itu tunggal, maka T sama dengan Q. Pastinya terbukti T sama dengan Q di sini gitu ya. Jadi ini berarti PQ satu-satunya ruas garis berarah dengan titik pangkalnya P dan titik akhirnya Q yang ekivalen dengan AB gitu ya. Nah, kemudian akibat 1, jika P1 X1Y1, P2 X2Y2, dan P3 X3Y3 titik yang diketahui, maka menentukan titik P ini adalah dengan menjumlahkan X3 ditambah X2 dikurang X1, Y3 ditambah Y2 dikurang Y1. Itu adalah titik tunggal, sehingga P3P sama dengan P1 P2 ya. Ruas garis berarah P3P itu sama dengan ruas garis berarah P1 P2 itu ya. Akibat 2 ini untuk N-nya 1 2 3 4. Kalau ini tadi kan 3 ya, kalau 4 PN sama dengan SNYN, itu maksudnya kalau P1 N-nya 1 berarti P1 S1Y1, P2 S2Y2, P3 S3Y3, P4 S4Y4 itu ya. Maka P1 P2 itu sama dengan ruas garis berarah P3 P4.
Jika hanya jika X2 min X1 sama dengan X4 min X3, Y2 min Y1 sama dengan Y4 min Y3. Coba Anda buktikan akibat 1 dan 2 di atas. Bagaimana mengalihkan suatu ruas garis berarah dengan sebuah skalar. Jadi misalnya ini ada suatu ruas garis berarah dengan sebuah skalar K itu ya. Andaikan ruas garis berarah AB sebuah ruas garis berarah dan K suatu bilangan real, maka K kali AB itu adalah ruas garis berarah AP itu ya. Sehingga P itu adalah anggota dari ruas garis berarah AB. Dan AP itu sama dengan K kali AB. Kalau K lebih besar dari 0. Itu ya, atau K-nya positif gitu ya. Apabila K kurang dari 0, maka K kali AB-nya itu adalah ruas garis berarah AP dengan P anggota sinar yang berlawanan arah dengan ruas garis berarah AB. Sedangkan ruas garis berarah AP itu sama dengan IK kali IK AB. Dikatakan bahwa ruas garis berarah AP adalah kelipatan ruas garis berarah AB. Oke. Ini nanti kita lihat contohnya itu seperti apa. Ini contoh 2 ya. Ruas garis berarah AD sama dengan ruas garis berarah AB gitu ya. Oke, kalau kita kerjakan ya, diketahui titik-titik ABC yang tak segaris, lukislah titik-titik D sehingga ruas garis berarah AD sama dengan 3 kali ruas garis berarah AP. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat gambar itu ya, ini sebarang ya, saya ambil sebarang ini ya. Jadi kalau kita lihat ini AB itu 2 kotak, AD itu 6 kotak. Tadi kan diketahui ruas garis berarah AD dari A ke D dari kiri ke kanan itu ya, sama dengan 3 kali ruas garis berarah AB. Jadi kalau 2 ruas garis berarah AB-nya berarti AD-nya 3 kali 2-nya itu ya, 6 itu ya. 6 kotak. Nah, seperti ini contohnya tadi. Oke. AB arahnya sama, AB AD arahnya sama dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, itu ya. Itu untuk nomor 2. Nah, yang lain silakan dikerjakan. Untuk nomor 3 ini kalian bisa menggunakan rumus yang terakhir ini tadi, yang ini, gitu ya. P3P sama dengan P1P2 atau P itu atau R tadi dapat kita cari dengan X3 ditambah X2 min X1, Y3 tambah Y2 min Y1. Tinggal substitusikan saja ini X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, maka AR sama dengan BC. Oke, sampai di sini dulu kira-kira ya, cukup penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk absen di e-learning, kemudian silakan dipelajari, dibaca lagi, diulang-ulang, boleh kamu ulang-ulang video ini. Kemudian silakan download juga ini materinya, ruas garis berarah ini di e-learning juga gitu ya. Dan jangan lupa komentar, pertanyaan atau jawaban untuk soal di Rawu. Ini juga soal dari Rawu ini ya, salah satu contohnya ya. Nah, silakan dikerjakan. Ditanyakan kalau ada yang bagian belum paham di grup WA kita. Kemudian misalnya ada yang sudah bisa menjawab, silakan di share juga. Kemudian silakan dibahas, silakan dikomentari apa yang sudah dijawab oleh teman. Saya sependapat atau saya tidak sependapat, silakan berikan komentarnya. Oke, saya rasa cukup itu ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.